Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kami juga menyampaikan ini masih dalam rangka Hari Kartini. Kami menyampaikan kepada para wanita-wanita anggota Ikatan Notaris Indonesia di Jawa Timur khususnya, selamat Hari Kartini. Dan marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai emansipasi dari Ibu Kartini. Selamat dan sukses untuk para wanita, rekan-rekan notaris yang ada di Jawa Timur. Rekan-rekan notaris yang ada di Jawa Timur, saya tentunya dalam hal ini ingin menyampaikan dan juga ingin menjelaskan begitu banyaknya pembahasan-pembahasan yang berkembang di WAG Group, khususnya di WAG Jatim ini 1 dan Jatim ini 2, di mana anggota grup dari Jatim INI 1 kurang lebih kemarin saya lihat sekitar 1045 orang, kemudian di WAG 2 kurang lebih sekitar 556 orang. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan penjelasan atas hal-hal yang berkembang ataupun pembicaraan-pembicaraan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di grup tersebut. Penjelasan ini tentunya sangat penting bagi saya. Saya Siti Anggreni Hapsari selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur INI periode 2019-2023. Mungkin rekan-rekan di antara yang 1000 sekian ini juga membaca tetapi tidak terlalu paham tentang apa yang menjadi permasalahannya. Oleh karena itu saya pada kesempatan hari ini ingin menjelaskan hal-hal yang terkait dengan LPG. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui kita sudah melaksanakan konferwil pada tanggal 9 Januari 2024 yang lalu dan tentunya sudah terpilih ketua yang baru. Pada saat itu saya sudah menyampaikan LPG ini secara tertulis dan tercetak yang diterima oleh seluruh anggota peserta rapat pleno konferwil yang dilaksanakan pada tanggal tersebut. Pada saat itu bendahara kami, Ibu Lucy dan Ibu Indah sudah menyampaikan laporannya, kemudian juga pada saat itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sanggahan ataupun keberatan-keberatan atas LPG tersebut. Tetapi di dalam rapat pleno tersebut tidak ada satupun tanggapan, sanggahan, sehingga Presidium sudah menetapkan bahwa LPG ini diterima dengan suara bulat tanpa suatu catatan. Dengan demikian, maka kami menganggap LPG ini sudah acquit at the track, sebagaimana yang tentunya semua di dalam ART organisasi. Rekan-rekan sekalian, namun demikian terhadap perkembangan yang mungkin berjalan di WAG yang sudah ada, di mana semuanya sudah saya print out, ya sudah saya print out sebagai bahan untuk mungkin kita bahas atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan, maka di sini saya berkeinginan kami tentunya menjelaskan agar hal-hal yang mungkin belum tentu itu kepastiannya itu berkembang, ya bukan berkembang saja, tetapi terus terang ini juga sudah menyangkut nama baik saya, juga sudah menyangkut kepada harga diri saya selaku ketua Pengwil. Oleh karena itu saya minta mungkin nanti Ibu Lucy dan Ibu Indah menjelaskan terkait dengan LPG yang menyangkut mengenai laporan keuangan. Mungkin sebelum ke Bu Lucy ya, saya sedikit juga ingin menyampaikan lebih dahulu bahwa LPG ini adalah laporan keuangan ketiga. Di sini merupakan rangkaian ataupun rangkuman dari laporan keuangan yang sudah pernah kita buat, yaitu pada saat rapat kerja wilayah. Di dalam rapat kerja wilayah yang pertama yang dilakukan di Hotel 4 Point TP ini sudah kami laporkan. Mungkin rekan-rekan semuanya juga yang ikut di dalam rapat tersebut sudah mempunyai hard copy. Karena setiap kegiatan dan setiap rapat kami menyampaikan secara terbuka dan transparan seluruh laporan keuangan.
Ya, jadi ini adalah LPG yang sudah pernah kita laksanakan, bukan LPG, maaf, laporan keuangan yang sudah kita laksanakan di Rakerwil pertama di 4 Point. Di sini juga nanti mungkin akan dijelaskan bahwa ada rekening ini dengan jumlah ini, semuanya itu sudah tertera dan tertulis. Kemudian kita juga ada laporan keuangan pada saat Rakerwil yang kedua. Rakerwil kedua kita laksanakan di Rumah Makan Sri, ya, pada saat itu kurang lebih di awal tahun 2023. Ya, Rakerwil kedua itu di Rumah Makan Sri, dan saat itu nanti juga akan dijelaskan oleh bendahara saya berapa laporan keuangan yang masuk, berapa laporan keuangan yang keluar, berapa sisanya, dan penggunaannya barangkali secara singkat untuk apa saja nanti akan dijelaskan. Jadi kalau laporan keuangan ketiga ini adalah merupakan rangkaian dan rangkuman dari laporan keuangan pertama, laporan keuangan kedua yang semuanya sudah dapat hard copy-nya. Rekan-rekan pada rapat di Dewi Sri juga sudah punya hard copy-nya. Saya rasa monggo boleh dicari, tidak ada yang dirubah, angkanya pun kami semua transparan, sehingga kalau kami mungkin dikatakan, ya katakanlah mungkin kami tidak transparan, ada penggelapan dan lain sebagainya, itu terus terang ini nanti bisa dijelaskan, ya. Oleh karena itu hari ini kami ingin menjelaskan dan mohon kepada Ibu Bendahara pertama saya, Ibu Lucy. Mohon maaf, penjelasan ini baru kami laksanakan sekarang karena memang kita masih suasana Ramadan kemarin. Kita semuanya tentunya ingin menahan diri, ya, untuk kita lebih fokus kepada ibadah. Dan kemudian setelah kita Idul Fitri, Ibu Lucy juga baru datang dari Penang, ya, sehingga baru pada kesempatan ini kami bisa menjelaskan. Monggo Bu Lucy ya, untuk bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Ibu Siti Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia se-Jawa Timur. Kami Lucia Suryani Wijoyo dan juga Ibu Indah Supratiwi selaku bendahara dan wakil bendahara dari periode 2019 sampai 2023 dari kepemimpinan Ibu Siti Anggraini Hapsari. Di sini kami terkait beredarnya berita-berita yang ada di WA Group Ini Jatim 1 dan Ini Jatim 2 tentang LPG Converwheel, di mana berita-berita tersebut di sini kami perlu jelaskan tentang LPG Converwheel, bahwa LPG Converwheel tersebut sudah diterima oleh seluruh peserta Converwheel saat itu, sehingga menurut catatan kami tidak ada catatan apapun, sanggahan ataupun keberatan, dan juga pertanyaan-pertanyaan tidak ada. Sehingga bagi kami perlu di sini juga menjelaskan bahwa kami telah menyerahkan buku-buku tabungan dan buku cek pada tanggal 7 Maret 2024 dan sudah diterima oleh Ibu Ketua terpilih. Ini berita acaranya. Dan kemudian Bapak Ibu dan seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia se-Jawa Timur yang saya cintai. Di sini kami jelaskan kembali bahwa kami telah menyampaikan laporan sebanyak 3 kali. Nah, itu laporan keuangan pada tahun 2019 sampai 2020. Di sini pada saat rapat kerja wilayah Jawa Timur yang diadakan di 4 Point, ini tertera bahwa ada 3 rekening. 3 rekening yaitu rekening pertama adalah nomor rekeningnya 553465503, dan di sini tertera jumlahnya sama dengan apa yang disampaikan, adalah 332.223.032 rupiah. Ini BNI iuran atas nama Penwheel Jatim ini. Dan kemudian BNI rekening dengan nomor 2225588 582 ini juga telah kami laporkan.
yaitu sebesar Rp2.076.808 atas nama Penwil Jatim. Kemudian dua BNI, kemudian yang satunya adalah rekening Bank Mandiri dengan nomor 1420007530826. Ini atas nama ini Jatim dengan jumlah Rp209.354.787. Dan di awal dana-dana tersebut telah kami laporkan dan sudah masuk di dalam laporan, dan setiap anggota tentunya sudah menerima. Semua yang hadir kami berikan satu bundle semuanya. Jadi kami sudah memberikan laporan itu pada saat rapat kerja di PowerPoint. Nah, kemudian semua dana-dana yang telah kami laporkan adalah sudah dilaporkan, dan kami terbuka untuk menyampaikannya, dan tidak ada dana yang disembunyikan ataupun tidak ada dana yang tidak dilaporkan. Kemudian pada saat laporan keuangan kedua, yaitu di Rumah Makan Sri, yaitu di Pandaan tahun 2021 sampai 2022, ini kami mendapatkan pemasukan Rp2.326.225.564. Kemudian pengeluaran kami adalah Rp990.948.746, sehingga saldo akhir yaitu Rp1.045.276.818. Ini buktinya sudah kami serahkan juga kepada setiap anggota yang hadir pada saat Rakerwil kedua. Dan ini disumbangkan juga untuk pembangunan gedung ini pusat, yaitu 250 juta. Dan hal ini sudah disetujui oleh ketua-ketua Pemda, dan ini adalah surat dari ini PPINI pusat untuk pembangunan gedung. Kemudian saldo akhir di sini kami mencantumkan Rp709.276.818 untuk tahun 2021 dan 2022. Dan kemudian untuk laporan ketiga kami persilakan kepada rekan kami Indah Suprapti. Silakan Bu Indah. Terima kasih Ibu Lucy Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan notaris se-Jawa Timur. Kami akan melanjutkan dari laporan bendahara pertama. Untuk selanjutnya tentang LPJ yang konverwil yang sudah diterima pada tanggal 9 Januari 2024. Di sini sebetulnya kita hanya pengulangan dan pengelompokan dari yang tahun 2019 sampai 2020. Jadi kita kelompokkan untuk rekening kegiatan kita sendiri, rekening iuran kita sendiri. Dan LPJ ini tercetak pada tanggal 31 Oktober 2023. Yang mana waktu itu mau diadakan konverwil pada tanggal 23 November 2023. Karena ada sesuatu hal, kemudian Rakerwil itu diundur sampai Januari 2024, sehingga pada bulan November sampai Desember itu kita ada pengeluaran lagi. Dari pengeluaran bulan November, Desember kita ada pengeluaran lagi sebesar 21.550.000 untuk operasional sekretariat. Tapi juga ada pemasukan. Dan juga ada pemasukan dari Maber bulan November.
dan seminar, sehingga total saldo sementara menjadi 303.972.075 rupiah. Yang mana pada saat laporan pertanggungjawaban kita ada dana pencadangan untuk kebutuhan konverwil, dan kebutuhan konverwil itu dari 500 juta kita sudah tuliskan di sini dengan laporan tersendiri, karena ini sudah tercetak jadi kita buat tersendiri. Laporan konverwil ini kita menghabiskan dana sebesar 592.500.000 rupiah, itu termasuk overtime-nya. Dan uang yang dalam cadangan hanya 500 juta, sumbangan dari donasi Ibu Ranti Nur Sukma sebesar 10 juta. Jadi ada kekurangan sebesar 82 juta 500.000 rupiah kita ambilkan dari sisa saldo yang tersisa. Pemasukan 2023, pemasukan 2024 saldo sisa. Jadi pemasukan tahun 2023 sebesar 1.323.618.744 rupiah, dikurangi pengeluaran tahun 2023 sebesar 520.984.971 rupiah, sehingga saldo menjadi 802 juta. Sisa saldo menjadi 802 juta 633.773 rupiah. Diambil dana konverwil tadi, kebutuhan konverwil cadangan 500 juta, sehingga dana menjadi yang awalnya 303.972.075 rupiah, dikurangi kekurangan konverwil 82.500.000, sehingga total dana menjadi 221.472 rupiah. Dan sisa saldo ini kita sudah serah terimakan kepada pengurus ketua wilayah yang baru. Demikian laporan pertanggungjawaban keuangan dari kami selaku tim bendahara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, demikian mungkin penjelasan dari kedua bendahara saya yang sudah membuat seluruh laporan keuangan, baik itu laporan keuangan yang pertama pada saat Rakerwil pertama di PowerPoint, kemudian laporan keuangan di Rakerwil kedua di Dewi Sri, Rumah Makan Sri Pandaan, dan juga yang ketiga ya, sampai dengan terlaksananya Konverwil 2024 yang lalu. Mungkin karena memang di sini sifatnya saya penjelasan, saya mohon nanti mungkin ada penjelasan baik itu secara melalui video maupun nanti melalui tulisan, demikian, sehingga di sini ada dari ya media Halo Notariat mungkin bisa menanyakan, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jadi ini Bu, beredar kabar saat konverwil itu harga nasi kotaknya 150.000. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang jadi masalah nasi kotak ya Mas ya. Iya, ini sebenarnya semua pertanyaan-pertanyaan ataupun apa semua yang berkembang dan beredar sudah kami bendel ya Mas ya. Ada bendel pertama dan ada bendel kedua ya. Ini bendel yang setelah konverwil, ada bendel lagi yang pertama sebelum konverwil. Ini sebagai apa ya? Untuk bahannya untuk saya evaluasi begitu ya. Dan saya di sini sudah membaca juga ada pertanyaan itu. Yang ini saya sampaikan begini Mas ya. Memang karena di sini laporan keuangan itu tentunya kita kelompokkan dalam
pengeluaran itu untuk konsumsi hotel, untuk perlengkapan dan lain sebagainya, bahasanya konsumsi ya Mas ya. 150.000 itu bukan harga nasi kotaknya Mas ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apa 150.000 nasi kotak apa itu tidak di markup, itu adalah harga per pack-nya ya. Per pack itu meliputi tempat, fasilitas begitu ya, penggunaan semua fasilitas, tempat dan juga konsumsinya. Pada saat itu deal kami yang pertama itu 250.000 per orang ya, karena asumsi kami pesertanya hanya sekitar 1.250 pesertanya. Ternyata peserta itu membludak ya Mas ya, membludak sampai hampir sekitar 1.500. Itu tim konsumsi, ada Mbak Wulan, ada Mbak Christine ya, itu kemudian berunding lagi. Bagaimana kalau harga ini diturunkan menjadi 200.000? Tapi dengan catatan itu masih semua prasmanan ya, prasmanan. Tapi begitu bertambah lagi, kita bingung lagi. Waduh, tidak mengurangi budget karena kan cadangan anggaran kami cuma 500 juta ya, cadangan anggaran. Sehingga bagaimana dengan membludaknya pendaftar sudah melebihi 1.800 ya. Sehingga kemudian kita berunding kembali dan dengan juga memperhatikan bahwa tidak memungkinkan kita di sana prasmanan karena efektivitas waktu, efektivitas ruangan. Sehingga kemudian kita pikirkan untuk di package dengan nasi kotak seperti yang sudah pernah kita laksanakan pada saat RP3YJ di Batu Singhasari ya, dan itu menjadi pelajaran juga bagi kami. Oke, nggak apa-apa kalau begitu di konsumsinya makan siang dan kuenya disajikan dalam bentuk nasi kotak, nggak usah prasmanan, dan itu kita nego menjadi harganya 150.000 rupiah per pack. Bukan cuma nasinya ya Mas ya, tetapi itu adalah per pack tentunya dengan menggunakan seluruh fasilitas, AC, ruangan, listrik dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi, seingat saya membaca di sini ada pertanyaan lagi, 25 kali 250 ya, apakah itu mungkin? Itu tidak di markup. Memang kalau untuk yang ruang VIP kan kami tidak mungkin memberikan dalam bentuk nasi kotak ya, karena di situ undangan kami juga para pejabat-pejabat, kemudian dari PPINI, kemudian juga para senior, para sesepuh, dewan pakar ya, kemudian tim-tim, ada tim fair, tim was, tim lead, itu semua kita buat dalam bentuk prasmanan. Nah, prasmanan itu 25 orang, kami pesan itu cuma 25 orang karena tim konsumsi itu Mbak Ulan sudah seperti biasa. Kita selalu minta sarapan pagi mengalah ya dari panitia itu seperti biasa, nasi bungkus, dan itu untungnya diperbolehkan. Itu pun setelah kita tentunya ya bernegosiasi ya dengan pihak hotel gitu ya, pihak Empire. Akhirnya diperbolehkan dan minimal kita bolehlah gitu 25 pack saja. Dan itu 25 pack dalam bentuk prasmanan, 250, semua itu transparan. Jadi mohon maaf rekan-rekan semuanya, kalau belum memperoleh bukti yang akurat, ini sebaiknya jangan menuduh. Silahkan tanya, ada di Empire Pak Joko namanya, boleh silahkan, boleh ditanyakan, dan kami bukti-bukti serta kwitansi juga ada. Jadi demikian Mas, mungkin cukup. Mungkin ini Bu, dari beredar informasi ada diterima BAD lebih besar daripada itu saat menyerahkan LPG. Oh iya, serah terimanya ya. Dan keuangan. Baik ya, oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya Mas ya oleh Ibu Indah ya. Jadi dari seluruh pengeluaran, kemudian seluruh pemasukan, begitu ya. Itu sebenarnya sisa saldo akhir kami itu 802.633.773 rupiah. Artinya 802.663.773 rupiah ini masih lebih tinggi dari yang saya terima pada saat saya menerima dari Pak BHD ya. Saya mohon maaf, tanpa saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Pak BHD ya, barangkali apa yang saya sampaikan ini harus saya sampaikan secara terbuka dan terus terang, bahwa pada saat penerimaan serah terima di tahun 2019 ya, itu sama sekali saya tidak menerima bukti apapun. Saya tidak pernah menerima LPJ, catatan penerimaan, pengeluaran, tidak ada.
saya hanya menerima 1 lembar kertas ini. Saldo akhir saja. Ya, di mana 1 lembar kertas ini di sini ada dana KTA ya 55 di rekening BNI nomor 55 34655003. Ini tertulis sebesar 332.223.032. Itu pun juga sudah kami tulis dan ditulis kembali semuanya di dalam di dalam laporan keuangan pertama maupun di LPJ kemarin. Tidak ada yang disembunyikan. Dana KTA atau dana iuran itu memang kami kelompokkan. Tetapi mau diketahui ya bahwa dana KTA atau dana iuran itu adalah dana pasif, rekening pasif. Itu bekerja atau tidak bekerja, uang itu mungkin bertambah kalau memang bisa didebet uangnya anggota. Ya, dan uang ini sudah ada sejak zamannya Ibu Erna ya. Jumlahnya tentunya saya lupa, tapi tentunya kan ada penambahan. Saya pada saat Ibu Erna menjabat, saya selaku bendahara Bu Erna yang kedua ya, periode kedua. Periode pertama, Bu Erna bendaharanya Ibu Isi. Kemudian bendahara kedua, setelah Bu Erna periode kedua, bendaharanya saya. Saya membuat laporan yang sangat lengkap pada saat itu yang saya serahkan dari Ibu Erna kepada Pak PHD pada saat kita ada Rakerwil di Palimanan, Ciputra, Citralen. Ya. Jadi dana ini adalah dana yang terus-menerus ada. Istilahnya tentang jumlahnya barangkali saya lupa karena sudah tidak punya data awal ya. Tetapi ini adalah dana yang ada sudah dari sejak awal, baik itu dulu KTA maupun iuran. Kemudian ada rekening mandiri dengan jumlah 292.340. Ini kami menamakan rekening ini rekening kegiatan. Kalau rekening ini rekening pasif ya. Yang pertama saya sampaikan tentang KTA dan iuran itu rekening pasif. Tapi rekening kegiatan itu ada 2 rekening, yaitu rekening mandiri dengan total 292 sekian dan rekening BNI dengan total 2 juta sekian. Sehingga pada saat itu yang kami pergunakan untuk aktivitas dan kegiatan itu adalah rekening kegiatan yang ada di rekening mandiri dan BNI. Totalnya sekitar 294 juta sekian, ya. Tapi dari sini ini tidak ada keterangannya Pak BHD apa, itu kami saja yang menamakan. Ya, untuk memudahkan. Total jumlahnya berapa tidak ada di total jumlahnya Pak BHD, tidak ada. Tapi nomor 1, rekening nomor 1, rekening nomor 2, rekening nomor 3 itu betul. Totalnya adalah 626.654.627 rupiah. Berarti apa yang kami dapat kami tutup pada saat kami Rakerwil itu adalah 802.633.773. Itu lebih besar. Kemudian kenapa menjadi berkurang dan lebih kecil? Kita ada kebutuhan untuk biaya konverwil. Di sini kami cadangkan 500 juta. Tetapi realisasinya menghabiskan 592 juta. Ya, 592 juta. Ya, something lah ya. 592 juta 500.000. Itu karena apa? Kita kemudian satu pesertanya 1.800 ya, lebih dari 1.800. Kemudian yang kedua, kita juga overtime yang kalau di hotel itu kan kita diberi limit waktu dari jam 8 sampai jam 18 sampai jam 6 sore ya Mas ya. Tapi hari itu kita sampai jam 1 malam untuk pemilihan, penghitungan suara, pelantikan ya, dan kita juga beres-beres semua perlengkapan itu kita close jam 1 malam. Jam 001 dini hari itu semua overtime, semua listrik bertambah, AC bertambah, sewa-sewa perlengkapan, LED dan lain sebagainya bertambah, sehingga ada memang penambahan dari cadangan yang 500 juta itu ada tambahan 92 juta dan itu sudah diketahui waktu itu pun Bu Lucy sempat menyampaikan Pak Kuko ya, Pak Kuko, iya beliau menyampaikan enggak apa-apa. Tetap aja ambil dari dana yang ada, oke, enggak masalah. Jadi artinya itu sudah close, sehingga dengan demikian maka dari 802 juta, Mas, kemudian dikurangi yang terakhir ya, saldo yang terakhir. Nah ini 802 juta dikurangi tentunya dengan kebutuhan konverbil yang 592.500.000, maka sisanya tinggal 221.472.075. Jadi kalau ada di sini pembahasan ya
dananya mungsret ya, mungsret kurang dari 400 juta. Dananya itu seperti saya menggelapkan 390 sekian, hampir 400 juta ya. Itu tidak betul. Karena ada pencadangan converwheel gratis dan penggunaan untuk converwheel gratis. Kalau tidak ada converwheel gratis, maka dana yang akan saya serahkan kepada pengurus terpilih itu 802 juta, Mas. 802 juta 663.773. Begitu ya. Itu pun mohon maaf ya, 802 juta itu kan sudah dikurangi dengan sumbangan kami ke gedung PPINI. Jadi sumbangan itu bukan berupa sumbangan. Kalau ada di sini yang saya baca di grup ini, wah kok banyak sekali ya, 250 juta itu kan mestinya ditanggung oleh semua Pengwil. Nah teman-teman yang banyak berbicara di sini ini, teman-teman yang mungkin saat itu belum mengikuti perkembangan organisasi. Ya, beliau-beliau yang mungkin saat itu bicara di grup-grup terakhir ini adalah mereka-mereka yang baru tampil menjelang konverwil. Nah ini 250 juta itu bukan sumbangan, tetapi itu adalah kita akan memiliki gedung ini. Jadi gedung PPINI itu terdiri dari ruangan-ruangan yang ditawarkan biayanya kepada Pengwil-Pengwil. Nah termasuk kemudian kepada Pengwil Jatim. Pengwil Jatim di sini dengan surat PP tertanggal 18 Oktober 2022 itu sudah menyanggupi, oke siap, kami akan membantu 250 juta itu untuk mengambil ruangan di PPINI dengan ukuran luas 8,5 kali 11,15 meter persegi, kapasitas ruangan meeting room untuk 60 orang, bernilai 500 juta rupiah yang kemudian kami tanggung berdua dengan Pengwil Banten. Sehingga Pengwil Banten itu 250 juta rupiah, Pengwil Jatim 250 juta rupiah. Ini layoutnya jelas, bentuk nanti ruangannya ini ukurannya juga jelas, dan ini adalah surat dari PPINI. Jadi demikian, sehingga 802 juta itu kalau kami kurangi dengan kami tambahkan dengan 250 itu sudah 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Belum lagi Mas, ini mau diketahui oleh rekan-rekan, selama kami menjabat kami mengganti semua, kami merenovasi sekretariat. Kami mengganti semua atap, ya, kemudian kami semua dinding lantai 1 sampai lantai 3 kami cat ulang, yang di luar itu dititiki lagi itu apa itu, disempurnakan, kan sudah mulai retak-retak, itu di waterproof semua dari lantai 1 sampai lantai 3, karena memang ada kebocoran dan banjir Mas. Ya, yang turun dari lantai 3, lantai 2 turun ke lantai 1. Kami sudah renovasi, kemudian juga kami memasang kanopi di depan itu. Karena apa? Kalau hujan itu pampias ke dalam. Ya, oleh karena itu kami pasang kanopi. Biaya pasang kanopi itu 28 juta. Nah, ini sudah ada ya. Biaya pasang kanopi itu 28 juta. Kemudian biaya perbaikan gedung 85. Biaya perbaikan gedung sekitar 85 juta. Semua sudah. Jadi nah ini ya ada 8, ini ada di halaman berapa ini? Di halaman 42 itu sudah tercantum biaya renovasi gedung, biaya untuk pemasangan kanopi, sehingga itu juga semuanya mestinya diperhitungkan. Jadi Mas, kalau semua ini rekan-rekan semua yang barangkali ini berbicara dengan hati, berbicara karena keinginan untuk kondisi yang baik, kami sangat terbuka untuk bisa memberikan penjelasan dan keterangan. Dan kalau sekiranya ini tanpa perhitungan untuk kita, bukan untuk menyumbang ya, itu intinya untuk membeli ruangan, begitu ya. Ditambah perbaikan itu, kita sudah 1,2 lewat, 1,250 miliar yang mungkin akan kami bisa serahkan. Tetapi kan kami punya legacy. Sebagai pengurus saya ingin punya legacy ya. Apa legasinya? Meninggalkan bahwa Pengwil Jatim INI punya ruangan di PPINI. Ada nanti nama Pengwil Jatim INI. Itu bagian dari legasi kepengurusan saya. Dan itu sudah disetujui oleh seluruh ketua Pengda. Pada saat itu kami sudah sampaikan ketika ada seminar di Diandra, di mana pada saat itu Bu Yualita dan Pak Tri Firdaus datang, dan itu semua ada foto-fotonya. Saya rasa semua ketua Pengda sudah tahu. Saat itu ada ketua Pengda, kemudian juga ya
banyaklah ada petinggi-petinggi Jatim ya tentunya yang hadir di ruangan itu. Jadi demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Bu, jadi satu kegiatan yang ya udah bukan rahasia lagi bahwasanya Jawa Timur menghadirkan artis-artis ibu kota. Secara nggak langsung itu kan mahal gitu. Itu katanya keuntungannya besar. Begini ya Mas ya, kita sudah laporkan ya. Jadi kegiatan itu adalah suatu kegiatan di mana memang saya selaku ketua Penggil, salah satu di dalam visi misi saya itu saya ingin memperkenalkan lebih luas keberadaan organisasi INI, khususnya INI Jawa Timur. Kemudian untuk jargonnya apa, memakai nama apa supaya orang itu lebih kenal. Maka kemudian kita bahas dengan beberapa tim bidang kesenian, itu kita memakai nama Notaria Fest. Notaria Fest pada saat HUT INI itu meliputi ada kegiatan olahraga, kegiatan lomba-lomba seni dan budaya yang diikuti oleh seluruh anggota ya, termasuk diantaranya membuat suatu konser musik yang mungkin belum pernah memang dilaksanakan oleh organisasi INI ya, mendatangkan 3 artis yaitu Yudika, kemudian Rizky Febian, dan yang lagi itu adalah Denny Caknan. Saya rasa 3 artis ini memang 3 artis mahal. Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali dari kas, karena memang kita bekerja sama dengan promotor. Ya, ada pendana, ada promotor, begitu ya. Sehingga kami bekerja sama dan di situ kami bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Itu konser yang baru saya ketahui bahwa ternyata biaya konser itu sangat tinggi. Pajak hiburan sangat tinggi. Pajak hiburan itu kalau tidak salah 20% sendiri dari penjualan tiket. Ya, dan itu tertib pada saat hari H pun Pemkot juga datang. Jadi intinya ya dari penjualan dan hasil itu kita memperoleh pembagian hasil ya Mas ya. Di sini pembagian hasilnya bagi hasil konser Notaria Fest juga kita sudah masukkan di halaman 42.1.8 kita dapat bagi hasil 118.850.000 rupiah. Jadi itu pun juga sudah kami masukkan, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak kami masukkan, semua transparan, terang benderang. Bahkan Mas, seluruh kegiatan, setiap kegiatan yang kami lakukan, ketua panitia selalu membuat LPG. Ya, jadi keuangan ini keuangan yang dibuat oleh masing-masing ketua panitia. Ya, tentunya dengan bendahara. Kami hanya menyetujui ya, intinya setelah keuangan itu masuk, sisanya semua berapa, saldo penerimaan berapa. Kalau memang ada hasilnya ya kita masukkan hasilnya, kalau ada minusnya kita masukkan minusnya gitu ya. Seperti UKAN ketika di Sangrila itu juga minus, di mana di situ Bu Farah sebagai ketua panitia dan dia tahu persis gitu ya. Kemudian untuk HUT INI ini Mas, semua adalah kegiatan-kegiatan yang menurut saya kegiatan yang besar ya, melibatkan seluruh anggota. Memang ADART kita demikian, salah satu tujuan dari organisasi itu adalah menjalin silaturahmi dan keakraban antar anggota ya, sehingga kami buat olahraga Notaria Fest untuk olahraga yang dilaksanakan di Malang ya. Itu semuanya saya rasa Pemda terlibat dan saya rasa saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh ketua Pemda ya. Ini semua setiap kegiatan ini ada Mas. Tetapi memang jika ada pertanyaan, kok semua kegiatan-kegiatan itu tidak diserahkan? Itu kan miliknya organisasi. Ini menurut saya, ini adalah legacy saya. Sebagai kenang-kenangan saya, tetapi saya tidak melarang pengurus baru untuk memfotokopi. Saya sangat terbuka jika ingin menanyakan segala sesuatu secara detail dan selengkap-lengkapnya, marilah datang ke kantor saya. Kantor saya cukup jelas, mungkin banyak pengurus tahu, banyak juga notaris-notaris, rekan-rekan notaris baru itu tahu juga di mana tempat kantor saya, karena saat itu mungkin banyak meminta rekomendasi, meminta surat keterangan magang, legalisir dan lain sebagainya. Pengurus lama saya rasa juga tahu di mana kantor saya. Silahkan di browsing kantor saya. Jadi jika dengan itikat baik dan kemudian juga karena ingin tahu, tetapi juga memang ini ingin penjelasan lebih lanjut tanpa harus katakanlah meremehkan,
menghina, melecehkan, atau mencurigai, itu lebih baik marilah tanya, silahkan ke kantor saya. Saya sangat terbuka kepada rekan-rekan semuanya untuk hadir. Dan ini monggo silahkan difotokopi, semua ada di depan yang sudah kami laksanakan dan lakukan selama kepengurusan saya. Ini semuanya ada. Bahkan ketika saya serah terima dengan Ibu Isi dan timnya, jajarannya kemarin, seluruhnya itu lengkap. Saya kalau ada maber, ada surat keterangan maber, semua sudah saya scan. Di sekretariat ada, di saya juga ada datanya, dan itu semuanya lengkap, ada fotonya. Mungkin foto juga nanti bisa dimuat begitu ya. Ini foto saat serah terima saya, ya. Saat serah terima ini semua lengkap. Ini semua ada, surat keterangan masuk, surat keterangan keluar, kemudian SKL, surat keterangan lulus maber, ALB, sertifikat, semuanya itu ada di sini. Di mana dulu saya tidak dapat apa-apa. Saya dulu pertama kali cuma dapat ini dari Mas BAD. Hanya dapat ini. Saya tidak dapat apapun. Ini kan, saya pikir ini salah satu, saya mohon maaf ya Mas BAD, saya terpaksa harus menyampaikan hal ini karena memang saya juga tidak ingin menjadi terus-terusan bahan fitnahan, terus-terusan menjadi bahan olokan dan bahan ejekan, ya. Sehingga itu saya rasa pencemaran nama baik saya, pembunuhan karakter, ini saya rasa saya sangat keberatan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan di WAG berbulan-bulan. Sebelum saya konverwil, hingga sekarang telah selesai konverwil, hingga sekarang telah terpilih. Ini kenapa tidak dibuat suatu kondisi yang damai dan sejuk? Kami semua sudah sangat menghargai. Adapun kalau saya kemudian waktu itu maju kembali, tentunya saya punya alasan-alasan yang sangat relevan untuk bisa diterima oleh anggota. Jadi rekan-rekan semuanya, atas hal ini, hari ini saya ingin menjelaskan. Tetapi tentunya saya harapkan apa yang ingin ditanyakan silakan dengan terbuka. Saya tunggu di kantor saya. Demikian. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Baik, demikian. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya, dan saya selaku penanggung jawab, selaku ketua Pengwil Jatim untuk periode 2019-2023 yang kemudian dilakukan konverwilnya di 9 Januari 2024, dan tentunya bersama dua bendahara saya, Ibu Lucy Suryani Wijoyo dan Ibu Indah Supraptiwi, yang saya rasa beliau-beliau itu sangat-sangat detail untuk membantu saya di bidang keuangan. Saya sangat berterima kasih kepada beliau. Beliau di samping detail untuk membuat suatu laporan keuangan, beliau adalah orang yang ringan tangan dan ringan dompet untuk menalangi barangkali jika kas kecilnya belum cukup keuangannya. Jadi saya rasa kalau ini menyangkut nama baik kami ya, menyangkut nama baik tidak hanya saya, tetapi yang nyusun laporan keuangan ini Bu Lucy dan Bu Indah. Beliau juga harus tentunya ya dipertanggungjawabkan nama baiknya. Begitu ya. Yuk, Bu Indah, Bu Lucy, ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup? Baik, saya rasa rekan-rekan semuanya, para notaris yang ada di Jawa Timur, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan penjelasan ini bisa mengklarifikasi atau bisa untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila di dalam apa yang saya sampaikan tidak berkenan atau menyinggung hati dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.